Salam dan selamat datang di channel Firman Pelimpahan. Di kesempatan ini saya akan membahas seorang pemimpin yang tidak proporsional ya, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik kelompoknya atau hasrat politiknya. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo, seorang presiden yang fenomenal. Tentu kecurigaan saya ini berdasarkan data. Saya tidak berpendapat, tapi ini data yang mengatakan memang begitu. Apa yang saya baca di media seperti kompas.com. Pertemuan Jokowi dengan 6 ketum parpol dikenal dinilai bahas langkah politik setelah pengusungan Ganjar menjadi capres. Ya, dinilai. Kita buat tanda petik, oke, saya ikuti juga tanda petik. Dinilai bahas langkah politik. Jika iya, maka memang benar Bapak Presiden terhormat kita menggunakan fasilitas negara bukan untuk kepentingan umum, tapi kepentingan kelompoknya atau hasrat politiknya. Apa sih yang dibicarakan? Di dalam berita kita baca ya. Ini kata Adi kepada Kompas. Nih, saya tampilkan. Bagaimana sikap politik mereka ke depan? Saya kira itu yang akan dilihat dan dicarikan titik temunya. Ini katanya begitu. Jadi pembahasan itu di pertemuan itu membahas titik temu politik mereka ke depan. Mereka siapa ya? 6 parpol itu dan termasuk Pak Jokowi yang menggunakan fasilitas negara atau istana. Bukannya berbicara tentang nasionalisme, bukannya berbicara tentang ekonomi, tapi berbicara politik untuk kepentingan kelompoknya. Ini salah tempat dan tidak bijaksana. Nah, ini ada penjelasan lanjut dari Adi tadi ya. Artinya, ini kata Adi, artinya kalau keempat parpol itu tidak mau bergabung dengan PDIP, ini jelas ini berbicara PDIP, berarti ada permintaan untuk bergabung ke PDIP. Udah jelas nih bicara kelompok. Untuk mengusung Ganjar, ya konsekuensinya berhadapan dengan PDIP. Ganjar dan berhadap-hadapan dengan Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi itu kader PDIP, bukan kader parpol yang lain. Jelas ya, di sini Joko Widodo sebagai petugas partai, bukan sebagai presiden. Dia sebagai kader berupaya melakukan lobbying terhadap partai-partai dengan ya sisa-sisa kekuasaannya di kursi kepresidenan. Nah, kita lanjut baca lagi supaya tidak salah paham. Nah, ini penjelasan lanjut dari Adi. Termasuk Golkar, kata Adi, apakah Erlangga tetap harga mati atau gabung dengan PAN, gabung dengan PDIP, atau gabung dengan Prabowo Subianto? Ucap dia. Ini jelas sekali dan saya sudah menjadi hakul yakin berdasarkan berita ini bahwa memang 6 parpol yang dipanggil oleh Joko Widodo di istana adalah berbicara kepentingan politik kelompoknya, berbicara kepentingan hasrat politiknya dengan menggunakan fasilitas negara dan dengan menggunakan sisa-sisa kekuasaannya sebagai presiden. Itu sangat naif sekali dan luar biasa penyelewengan kekuasaan sebenarnya dalam bentuk politis. Tapi apakah ini bisa dipidana kita tidak tahu. Kita hanya bisa memberi penilaian bahwa ternyata Joko Widodo itu bukan seorang yang
nasionalis, bukan seorang negarawan, gitu ya. Tapi dia hanyalah budak partai yang ditugaskan oleh ketua partainya, dalam hal ini PDIP, untuk menjaga stabilitas partainya. Salah satu caranya ya ini dengan melobi beberapa kader atau beberapa ketua parpol, ketua parpol gitu ya. Nah, ini imbuh Adi yang terakhir. Misalkan yang pasti dibicarakan bagaimana pandangan politik Gerindra. Apakah Gerindra akan tetap harga mati untuk maju 2024? Kalau tetap harga mati, tentu konsekuensinya akan terjadi head to head dengan Ganjar, dengan PDIP. Imbuh Adi menutup pembicaraannya di dalam berita ini. Gitu ya. Terakhir saya berpendapat begini. Bapak Jokowi Dodo harusnya di akhir jabatan melakukan revisi atau melakukan apa ya, sebagai pejabat publik dia memberi edukasi, memberi kesan-kesan baik sebelum dia turun. Karena kekuasaan itu tidak lama dan bahkan Pak Jokowi ini sudah tinggal hitung hari gitu akan turun. Dan masyarakat akan mengenang Joko Widodo itu sebagai apa di puncak kekuasaannya. Ternyata hari ini kita lihat dia hanyalah sebagai budak partai politik. Bukan hanya sekedar petugas partai, tapi budak partai politik. Ngapain dia ngurus soal-soal yang beginian gitu. Harusnya dia mengurus apakah di akhir masa jabatannya itu ekonomi akan naik dan sebagainya itu. Bagaimana stabilitas negara ini, bagaimana pertahanan negara ini, bagaimana kerukunan negara ini, bukan bagaimana parpol PDIP, bukan bagaimana Ganjar ke depan. Itu bicarakan di belakang dan jangan sampai terbaca oleh media kalaupun membicarakan itu. Tidak apa-apa terbaca oleh media, tapi jangan di istana. Kan bisa di kantor PDIP. Tidak ada salahnya presiden datang ke kantor PDIP. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai tokoh yang lain gitu ya. Tokoh-tokoh yang lain kan juga begitu. Datang ke pesantren dan ini tidak ada masalah. Yang jelas dia berbicara agama misalnya dia di pesantren. Ketika dia berbicara politik dia tidak sedang tidak sedang memakai baju gubernur misalnya seperti Ganjar Pranowo. Itu kan lebih profesional. Ketika dia safari politik dia tidak memakai baju gubernur. Dia datang waktu weekend saja. Dia safari waktu di weekend. Itu lebih profesional. Ya lebih profesional Ganjar daripada Pak Jokowi ini. Istighfar Pak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.